Iya, baik. Eh, Ibu, saya minta satu lagi, tadi informasinya udah banyak dari yang disampaikan oleh Ibu. Yang minta responden yang guru ya, Ibu ya. Baik. Jadi nah yang itu dia. pertanyaan saya, menurut Ibu berapa persen kehadiran siswa di kelas? Ada nggak persentase Ibu, perkiraan persentasenya Ya, kehadiran siswa di kelas? kalau untuk dalam masa waktu sekarang ini, Bu, memang saya sudah minta untuk bagian kesiswaan itu memberikan laporan untuk setiap kelas, begitu ya, rekap kehadiran siswa untuk setiap kelas. Tetapi memang mungkin saya minta maaf, sampai hari ini saya belum bisa memberikan presentasi. Cuma dengan penglihatan saya, begitu ya, penglihatan saya untuk masa sekarang ini, begitu ya, awal semester ini, tidak terlalu jeblok dibandingkan mungkin waktu kita mengikuti pembelajaran secara daring kemarin. Ya, mungkin diperkirakan setiap kelas itu begitu ya, ada sekitar mungkin bisa 2 sampai 3 orang dalam satu kelas mungkin tidak hadir di hari itu. Jadi untuk 100% memang saya melihat belum. Baik Ibu, terima kasih. Ini kaitan dengan ekstrakurikuler sedikit lagi Ibu. Ekstrakurikuler Ibu di sekolah Ibu apa saja? Kalau sebelum masa pandemi, kita itu ada untuk olahraga itu kita ada futsal, ada voli putra putri, ada basket putra putri, kemudian ada pingpong putra putri, ada bulu tangkis putra putri, kemudian ada takraw putra, kemudian kalau untuk musiknya kita ada band, kemudian kalau untuk pembelajaran kita karena masa pandemi kemarin saya memperhatikan bahasa Inggris, begitu ya, kita ada untuk lebih memacu bahasa Inggris di sana nanti kita punya ekskulnya itu lebih kepada conversation, Bu. Bagaimana anak-anak mampu untuk berbicara, begitu ya. Nah, kalau matematika karena saya lihat juga kemampuan untuk numerik anak-anak kita itu cukup jauh, begitu ya, numeriknya cukup jauh. Jadi kemarin kita ambil juga untuk dijadikan ekskul, ya, ekskul pembelajaran, begitu. Tetapi tahun ini untuk matematika memang kita belum lakukan, gitu. Nah, untuk tahun ini ada satu lagi yang sedang kita lihat karena kita kalau kehadiran siswa, ya gimana Bu? Iya. Untuk keikutsertaan atau kehadiran siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler, menurut seberapa banyak atau seberapa jumlah kira-kira yang bisa Ibu hitung kira-kira siswa yang tidak aktif atau tidak hadir dalam kegiatan ekstrakurikuler itu berapa? Berapa persen dari sekian banyak siswa yang mengikuti ekstra itu? Apakah semuanya ikut serta? Apakah ada beberapa yang tidak ikut? Menurut Ibu bagaimana? Dalam pengamatan, terutama dalam pengamatan saya silakan. Untuk sekarang ini Bu, untuk semester ini begitu ya, karena kita baru memulai begitu ya, begitu ya. Tapi kalau untuk tahun-tahun sebelum pandemi itu bisa sampai 90% ke atas Bu. Paling satu ekskul itu paling banter satu siswa, dan kadang juga memperhatikan itu mereka hadir semua begitu. Nah, khususnya saya perhatikan beberapa ekskul, khususnya ekskul olahraga, ekskul musik di band itu begitu ya, mereka sangat antusias begitu. Ada daftar hadirnya ya Bu ya untuk ekstrakurikuler, ada daftar hadirnya untuk ekstrakurikuler Ibu. Nah, iya Bu, kebetulan misalnya ini guru ekstra. Ya, betul. Misalnya ini di data Ibu kirim kami tidak dapat absen, daftar hadir. Nah, ini mohon ditunjukin. Ya. Nah, itu maksud saya itu kalau memang tadi Bapak Ibu semua yang punya kamera yang standby, nah tolong ditunjukin. Mana yang kira-kira data kami yang tidak dapat di Sispena, tolong ditunjukin lewat kamera. Makanya tadi saya bilang awal tadi. Nah, tinggal ini absennya. Kalau perlu Ibu, mungkin kalau memang dulu kan misalnya Ibu ada jurusan apa di situ, misalnya jurusan apa tadi, salah satunya akuntansi ya. Ya. Nah, Ibu yang ngajar akuntansi berapa orang? 10 misalnya.
tolong tunjukin 10 absen guru di situ. Ada nggak? 10. Bisa nggak tunjukin? Ya, jadi tinggal hitung. Ini 1, 2, tunjukin di kamera. Karena di data Sispena kan tidak terlalu banyak ya Bu ya yang kita dapat. Nah, mungkin mungkin salah satunya kami nanti minta bantuan pada Bapak Ibu semuanya, khususnya luring. Nah, tolong dimaksimalkan itu. Baik Pak, dan hari ini juga karena memang kemarin dari BAN informasinya ke kita begitu ya, bahwa kita diminta tolong begitu. Saya sampai katakan kenapa sekolah kami, secara khusus saya begitu ya, secara khusus saya baru jadi kepala sekolah tahun 2019 di SMK, kemudian masa pandemi, kemudian setelah pandemi langsung dapat kesempatan di akrab gitu ya, puji Tuhan memang bisa di akrab, tetapi langsung jadi contoh lagi Pak. Jadi saya bilang ada dua kemungkinan nih, jadi contoh ini gitu ya. Ada dua kemungkinan, tapi kita berjuang. Ada beberapa tim. Saya memang kita ada tim dari setiap empat unsur yang diminta di ISAP itu ya. Nah kita siapkan ada tim untuk jurusan, ada tim untuk proses, untuk guru dan sebagainya. Apakah nanti ketika asesor bertanya itu semua akan terupload di sana? Saya juga belum bisa memastikan nanti Pak, tetapi berjuang bagaimana ini kan begitu. Iya, baik Bapak. Ya itu Bapak Ibu semuanya ya. Jadi kalau yang simulasi yang Bapak Ibu yang mungkin tidak ikut menjadi contoh, ya ini salah satunya. Jadi kita memang harus disiapkan betul-betul yang menjadi sebuah permintaan daripada Bapak Ibu asesor ya. Salah satunya berkas kah. Pokoknya makanya kalau Ibu yang diwawancari, Ibu nggak usah bergerak kemana-mana. Ibu cukup di kamera biar teman-teman Ibu yang nyari. Nah, gitu. Ini sekarang mereka juga Pak. Ini salah satu contoh. Itu dia Bu. Ya, itu contohnya salah satu. Jadi nanti mungkin kami boleh juga ini Bu. Bapak Ibu boleh juga nanti gini Pak Sidik. Kalaupun yang diupload itu kurang karena terbatas 2 MB ya per dokumen, silakan dimasukkan foldernya itu di Google Drive. Jadi di Google Drive nanti link Google Drive-nya itu kirimkan ke asesor. Nah itu lebih bagus. Karena asesor nanti kan perlu membaca lebih banyak kan tentang file-file Bapak Ibu. Jadi lebih bagus seperti itu, lebih baik Bapak Ibu kirim linknya ke asesor, link Google Drive-nya. Jadi asesor akan membaca semuanya file-file berurutan Bapak Ibu, file untuk dokumen 1, dokumen 2 dan seterusnya sampai 58. Silakan yang nggak bisa di-upload, silakan masukkan di Google Drive itu. Seperti itu, ya. Biar mempermudah asesor juga Bapak Ibu, karena biasa kesulitan kita mencari dokumen ya Pak Sidik. Iya betul Bu, karena luring ini memang harus betul-betul menyiapkan betul nih, karena kalau data ini nggak ada susah Ibu, Bapak Ibu semuanya. Oke, baik, kita lanjutkan mungkin Bu Umi ya. Mungkin maksud Pak Sidik itu daring gitu ya? Baik, ya daring ya. Siap Pak Sidik. Siap. Baik Pak Sidik, saya ingin responden yang guru mungkin Ibu silakan, boleh guru tampilkan di depan Ibu. Guru tampilkan juga di depan. Guru tampilkan boleh. Satu guru silakan. Ya. Nah makanya tadi yang saya harapkan tadi yang Pak Erik bilang memang harus ada 3 perangkat. Nah jadi ada guru sendiri, kepala sekolah sendiri, yang lainnya sendiri. Nah, jadi tidak dipanggil-panggil bolak-balik. Ya. Nah, oke. Ini dengan Pak Guru ya. Oke, lanjut Bu, silakan. Baik Pak, perkenalkan. Nama saya Antonius Lamang. Saya mengajar mata pelajaran matematika di jurusan TBSM. Oke. Kemudian di kelas 12-nya saya mengajar semua jurusan. Demikian. Iya. Baik. Pak Anton, salam kenal ya. Saya Ibu Umi Jamilah, asesor 2 untuk kegiatan visitasi daring untuk sekolah SMK ini, Cahaya Harapan. Saya ingin bertanya untuk butir pertama ini, butir 1, tentang tata tertib penggunaan seragam. Kalau di SMK ini ada seragam praktek, Pak Anton? Kalau untuk yang jurusan TBSM itu ada Bu.
Kalau jurusan yang lain itu untuk sementara belum ada. Tapi kejuruan mereka ada gitu. Iya. Biasanya praktek itu hari apa, Pak? Apakah semua siswa harus mengenakan praktek itu yang khusus jurusan yang Bapak sebutkan tadi? Oh, enggak. Jadi kalau yang TBSM itu kadang anak-anak ini kan ingin mengembangkan kemampuan sendirinya. Nah, jadi di sekolah kita juga, kita ada salah satu guru, ada Pak Parno itu, memang dia ahli dalam bidang mesin. Jadi sebelum anak ini mau belajar, dia ingin mengembangkan dirinya, maka dia minta kepada guru yang bersangkutan untuk minta jadwal tertentu. Misalnya kalau dia masuk pagi, maka dia minta di jadwal sore. Kemudian kalau dia masuknya di siang, kemudian dia bisa minta jadwal di pagi. Untuk mengembangkan pribadinya saja, Bu. Jadi itu, tapi formalitas harus pakai seragam ya, Pak? Karena mereka masuk dalam kompleks sekolah, kan kompleks sekolah kita ini kan ada menyiapkan bengkel juga, Bu. Nah, lengkap dengan perlengkapan bengkel kita, mulai dari kompresor, alat las, dan sebagainya. Ya kan kesannya kan karena di sekolah kan ada anak-anak yang belajar. Kalau mereka pakai seragam bebas, harus pakai sendal, celana pendek, kan kesannya tidak kena. Jadi kami jadwalkan mereka menggunakan seragam. Seragam maksudnya seragam praktek. Tidak mesti pakai seragam praktek, tapi kalau mereka punya pakaian yang bisa untuk ya kotor, bongkar oli, sebagainya, ya mereka gunakan yang semestinya. Ya, jadi untuk praktek itu seragamnya bisa pakai yang bebas, bisa pakai yang ada yang mereka punya, ya. Ya kan les sekolah juga, gitu ya, Pak. Terus ada enggak, Pak, yang untuk seragam yang biasa dipakai anak untuk di luar praktek itu, ada enggak siswa yang masih ada yang tidak pakai seragam misalkan? Ya, mungkin adanya mungkin secara persentase tidak banyak lah, Bu. Mungkin hanya ya kalau dari 20 orang adalah ada 1-2 orang. Ya karena anak-anak kita ini kan tidak semuanya mereka yang sekolah di SMK ini juga tinggalnya di lingkungan sekolah atau di sekitaran sekolah. Ada juga yang PP dari kampung, Bu. Ya mungkin kalau datangnya mungkin praktek, dia ingin mengembangkan dirinya, kehujanan, kedinginan, motor macet misalnya, ya kan dan mungkin pakai pakaian yang basah. Jadi kadang dia cari pakaian ganti punya temannya lah, kira-kira begitu. Itu alasannya yang kami dapat. Baik. Ini Pak kaitan dengan apa? Prestasi yang kaitan dengan kedisiplinan ini kan ada pandangan masyarakat yang dari luar. Ada enggak prestasi sekolah yang berkait mungkin ada yang pernah diraih oleh sekolah ya? Adiwiyata, sekolah Adiwata atau sekolah sehat atau prestasi yang lain. Ada enggak, Pak? Untuk sekarang sih belum ada, Bu. Hanya kalau kegiatan misalnya di Kecamatan Tayanir kan kita punya budaya Jumat Sehat. Jumat bersih atau hari Jumat Sehat. Nah, biasanya dari pihak desa atau kecamatan itu, nah sekolah kita tuh selalu ambil andil dalam ambil bagian misalnya Jumat Sehat atau Jumat bersih. Jadi kita membersihkan lingkungan di sekitar pulau. Nah, lalu untuk hal kegiatan kalau di luar, kalau kegiatan lomba, misalnya lomba menyanyi, musik, ya kita sudah pernah ikut. Ada yang terakhir itu kita pernah juara di provinsi, lomba apa kemarin terakhir? Nyanyi, Bu. Siap. Dan terakhir juga kita waktu sebelum pandemi ada ikut lomba pramuka, kita HUT pramuka di Kabupaten Sanggau, sekolah kita membawa pulang 2 piala. Basket terakhir yang Liga Pelajar kita pernah juara 1, volinya juara 4, yang lainnya tidak dapat juara. Oh, itu pialanya ada nggak di situ, Pak? Ada. Pialanya ada nggak di situ? Ada. Boleh Pak tunjukkan, Pak. Mungkin pialanya, Bu. Sertifikat ini ada tadi. Di sini nggak ada masalahnya. Di basket juara 1 ya. Ya. Ada juara 2. Nah, kegiatan pramuka kita di apa? Piala kan ada. Ya, pialanya. Ya, pialanya lagi diambil ya. Oke, siap. Mana piala pramuka? Oke. Ya, siap. Kalau yang kaitan dengan ini, itu tadi yang kaitan dengan pengakuan masyarakat ya termasuk Bapak Ibu, kan kaitan dengan apa?
prestasi sekolah itu yang berkaitan kedisiplinan itu diakui oleh masyarakat luas, itu ada prestasi yang harus ditunjukkan oleh sekolah itu. Nah, makanya tadi saya bertanya tentang prestasi, ya. Nah, itu untuk mungkin Bapak Ibu yang lain, mungkin kenapa Bu Umi berkaitan dengan kedisiplinan kok bertanyanya sampai ke prestasi? Nah, karena ini berkaitan dengan apa? Kegiatan kedisiplinan dari pengakuan masyarakat luar, gitu. Betul. Ya. Baik, Pak Sidik mungkin mau melanjutkan, silakan. Oke, baik. Butir kedua. Nah, ini ya nanti boleh Pak panggilkan guru BK Pak. Ada nggak guru BK SMK? Guru Ada BK-nya lagi ada halangan, Pak. Ya, ada pelayanan juga di hari ini. Oh, pelayanan ke? Persiapan KKR, jadi kita ada kebaktian kerohanian gitu. Oh gitu, oke. Baik, tidak apa-apa, baik Pak. Ya. Siap. Ya baik. Di situ ada siswa nggak Pak? Ada. Boleh Pak tunjukin siswanya satu Pak. Kebetulan siswa kita cantik-cantik, ganteng-ganteng. Ya. Oh ya Pak, bagus itu yang dicari Pak. Ya. Tuh, silakan. Nah, jadi Bapak Ibu nanti juga mempersiapkan siswa ya Bapak Ibu. Yang pastinya nanti pada saat kami bertanya kepada siswa, ini pengalaman Ibu, jangan pernah mengintimidasi. Biarkan siswa itu berbicara pada saat kami bertanya. Tidak usah diatur jawabannya seperti apa. Biarkan ya Bu, ya Bapak Ibu. Ini kemarin banyak Bu. Ini jawab kemana matanya kiri kanan kiri kanan kiri kanan. Nah, jadi ketahuan. Nah, kalau ini kan kita natural saja. Oke, baik. Ini dengan siswa namanya siapa? Ya, perkenalkan, selamat pagi Bapak Ibu yang terhormat. Saya Stephanie Karen Chon pribadi. Saya sekarang menduduki di kelas 12, tepatnya jurusan akuntansi. Oh, akuntansi. Oke. Sip. Nah, saya mau nanya nih, kira-kira tentang kehadiran. Pernah nggak bolos sekolah? Nggak pernah. Teman-temannya pernah nggak lihat ada yang bolos kok? Untuk tahun-tahun yang lalu, yang kemarin pas kita daring itu karena susah karena daring jadi terbatas. Iya betul. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk banyak yang tidak bisa hadir untuk mengikuti pembelajaran. Untuk saat ini kita sekarang sudah mulai normal. Jadi untuk khususnya di kelas saya itu semuanya masuk, belum ada yang bolos, kecuali ada halangan seperti sakit ataupun izin yang tidak dihadiri gitu. Oke, baik. Saya mau tanya lagi. Pernah lihat tata tertib di kelas tidak? Iya Pak? Tata tertib. Pernah, iya. Pernah lihat di kelas nggak? Nempel di kelas ada nggak? Ada. Ada, itu ditempel biasanya, ditempel di dinding-dinding kelas. Itu tata tertib berpakaian, juga cara kita rambut juga gimana gitu. Terus juga, terus ada tata tertib misalnya masuk sekolah jam berapa, harus di sekolah sudah mulai jam berapa begitu. Oke, berarti ada tata tertib di kelas ya? Ya. Nah, pernah nggak lihat teman-temannya yang pakai seragamnya beda? Enggak pernah selama ini. Senin misalnya kan putih abu-abu, pernah nggak ada kawanmu yang sepengetahuan adik pakai bagian pramuka pula di hari Senin Selasa, pernah nggak? Selama ini belum pernah. Belum pernah. Iya. Oke. Pernah nggak lihat guru yang telat masuk kelas? Pernah. Oh pernah. Oh gitu ya. Jadi ada guru yang telat masuk. Tapi sebelum itu gurunya udah bilang kalau dia telat, terus nanti kita dikasih tugas ataupun disuruh membaca materi, nanti setelah dia datang langsung dijelasin, terus dikasih pertanyaan, materi apa loh yang kalian dapati gitu, apa ilmu yang kalian dapati setelah membaca materi ini gitu. Oke, sip. Wah, nah saya mau tanya lagi nih, pada saat mengajar gurunya tuh apa sih yang biasa dilakukan guru pada awal sebelum mulai belajar?
Ya, seperti biasa, Apa tuh? mengucapkan salam atau conversation, terlebih dahulu percakapan, seperti biasa. Dan juga langsung nanti masuk ke materi. Biasa materinya itu kan bersangkutan ya sama kehidupan sehari-hari. Jadi lebih enjoy aja gitu materinya. Oh, jadi awalnya tadi apa? Gurunya nyapa salam gitu aja. Ya, seperti Apalagi menanyakan selain kita, itu? ya pembukaan, kalimat pembuka kayak Apa tuh? apa ya, berdoa, Terus, udah berdoa terus nanti absensi dulu gitu. Setiap guru ada absensi tersendiri gitu. oke, wah hebat nih berarti Ya. gurunya ya. Ada nggak guru di kelas gitu yang membiasakan sebelum mulai belajar membaca buku, ada nggak? Ya, itu tadi literasi, Pak. Itu pertama, ya. Dan juga ada beberapa guru memang kita sebelum belajar materinya sudah harus dibaca dulu, nanti gurunya tinggal jelasin. Terus juga biasanya langsung gurunya tanya apa yang mau kalian tanyakan gitu dari materi ini, apa yang belum kalian mengerti gitu. Jadi sebelum pembelajaran kita sudah harus membaca dulu materinya begitu. Ikut ekstrakurikuler tidak? Untuk tahun ini karena baru mau dimulai, jadi ada ekstrakurikuler untuk tahun ini. Ikut apa kamu ekstrakurikulernya? Saya ikut broadcasting sama Broadcasting. sama bahasa Inggris. Ini berarti ya broadcasting ya. Ya. Oh, berarti banyak nih apa namanya istilahnya ekstrakurikulernya banyak yang nanti Ya. diikuti dengan kepala sekolah. Oke, baik. Terima kasih informasinya ya. Nanti. Terima kasih Pak. Ya. Ya, baik. Ibu mungkin Bu Umi ada mau bertanya mungkin Boleh. untuk siswanya, boleh. Ya, Pak Sidik. Nah, Ya. baik, siapa namanya tadi itu lupa saya. Panjang Bu, saya pun lupa ingatnya. Ya, Stefani. Stefani ya. Stefani, ada enggak ada kasus kawannya yang pernah ada yang pakai make up atau merokok itu, ada enggak di sekolah Stefani seperti itu kasusnya? Nanti kita kan sekolah kita ada penilaian nih, modelnya kayak gini nih pakai Zoom. Nanti saya di unmute ya, itunya. siap. Iya, Stefani, kasusnya ada enggak di sekolah kawan kalian, ada yang kawan Stefani yang pernah menggunakan make up yang berlebih atau ada juga yang merokok gitu, ada enggak kasusnya seperti itu? Ya, kalau untuk di sekolah untuk yang memakai make up itu ada beberapa orang memang. Paling dalam sekolah yang saya temui itu 2 atau 3 orang dalam satu sekolah itu. Ya. Kalau yang merokok ada enggak? Kalau yang merokok yang saya ketahui kalau di sekolah kalau ketahuan itu tetap diproses, Bu. Kalau yang tidak ketahuan, yang tidak diketahui oleh pihak sekolah itu tidak diproses gitu. Jadi belum bisa diproses lah. Maksudnya kita harus membuktikan dulu kalau dia ini merokok atau tidak. Walaupun ada asumsi-asumsi gitu kan. Kita harus bisa membuktikannya gitu. Harus ada bukti seperti misalnya kalau di luar sekolah ada yang merokok, bisa juga para murid yang lain tuh melapor sama kesiswaannya, difoto atau divideokan gitu. Nanti kesiswaan panggil murid itu untuk datang ke kantor untuk menemui kesiswaan. Begitu, Bu. Baik. Stefani, kalau misalkan di sekolah banyak ada yang berkelahi atau pernah ada yang perundungan, kasus perundungan atau saling mengolok mengejek atau saling berkelahi, ada pernah kasusnya, pernah enggak? Selama saya sekolah di sini tidak ada, Bu. Tidak ada ya? Iya. Aman. Kalau aman ya? Ya. Ada satpamnya ya di sekolah, ada satpamnya Ada, Bu. ya? Ada ya. Kalau ini pencurian barang hilang itu ada? Tidak pernah, Bu. Tidak pernah saya dengar kasus seperti itu. Kalau kecurian barang atau apapun tidak pernah. Oke. Baik. Nah, yang kaitan dengan perilaku religius, kalau di sekolah Stefani ini agamanya
selain agama Kristen ada lagi agama lain apa saja agama yang Ya Bu, kita di sini untuk di kelas saya ada 2 yang Islam dan juga Katolik. Mayoritasnya walaupun kita sekolah Kristen tapi mayoritasnya anak-anak di sini itu Katolik begitu. Katoliknya? Ya. Ada kegiatan keagamaan yang dibudayakan di sekolah Stefani? Apa itu? Kegiatan apa? Kegiatan keagamaan apa itu? Ya, kalau kita setiap hari Senin itu dibagi Bu. Ada yang upacara, nanti 2 angkatan itu upacara, 1 angkatannya itu ibadah Bu. Jadi setiap hari Senin itu dibagi begitu. Jadi nanti gantian ada yang upacara, ada yang ibadah. Ada jadwalnya ya? Iya. Jadwal gitu. Ya. Nah, kalau kelas lain ada juga yang beragama lain selain Katolik atau Kristen ada? Ada Bu. Islam gitu ada juga Ya, ya? ada teman-teman yang Muslim juga. Jadi toleransi antar agama biasanya dilaksanakan berupa apa? Ada enggak kunjungan ke gereja, kunjungan ke tempat peribadatan agama lain? Itu ada enggak seperti itu? Kegiatannya berupa apa? Untuk saat ini belum ada Bu. Belum ada ya? Ya. Baik, saya kira cukup. Stefani, Pak Sidik. Ya, oke Bu, siap Ibu. Nah ini Bapak Ibu semuanya, ini salah satu nanti pekerjaan kita nanti wawancara salah satunya baik dengan perang siswa dengan apa namanya guru. Pak Sidik, hilang sinyalnya Pak Sidik. Baik, Stefani sambil nunggu Pak Sidik. Ada komite di situ, Stefani? Bapak komite ada? Ada Bu, ada. Perwakilan komite. Boleh, silakan kalau ada. Oh ya, Pak Sidik, silakan. Sinyalnya hilang Pak Sidik. Maaf Pak Sidik, sinyalnya ada gangguan dikit sehingga Ibu Umi meneruskan. Iya. Pak Sidik nggak kedengar ini. Boleh langsung Bu Umi? Ya, ada komitenya. Silakan. Ada komitenya nih Pak. Mana ya? Ibu? Ya. Oh, ada. Ada, silakan. Perkenalkan Ibu, kami asesor dari Ban Provinsi. Ada yang perlu kami wawancarai berkaitan dengan keterlibatan komite dalam berbagai kegiatan sekolah. Nah, yang ingin saya tanyakan, Ibu berapa tahun menjadi komite di SMK Cahaya Harapan ini? Ya, oke baik, perlu saya jelaskan. Berhubungan memang ketua komitenya hari ini tidak bisa datang karena beliau salah satu karyawan di perusahaan. Jadi saya mewakili orang tua, Bu. Oh ya, baik. Baik, Ibu. Ini, kalau misalkan yang berkaitan dengan kegiatan rapat komite atau rapat penyusunan anggaran, Ibu atau komite pernah enggak diundang dalam kegiatan itu? Iya, sering diundang, Bu. Ada kegiatan yang berhubungan dengan komite dalam hal-hal tertentu di sekolah, komite atau wali orang tua selalu diundang, Bu. Ya. Nah, orang tua juga diundang ya Ibu ya? Iya. Kalau menurut Ibu, sekolah yang SMK ini perkembangannya bagaimana? Apakah ada program-program yang mungkin bisa Ibu berikan masukan berkaitan dengan kegiatan program-program sekolah itu? Ada yang perlu dikembangkan
Menurut Ibu apalah pengembangan yang perlu untuk SMK Cahaya Harapan ini? Oke, baik. Untuk perkembangan untuk sementara, kalau yang dilakukan oleh sekolah sudah banyak program itu swadaya, Bu. Nah, ada swadaya yang selalu dicapai oleh kepala sekolah beserta yayasan di Cahaya Harapan ini berusaha seperti Kumpulkan. Udah. program menambahkan jurusan yang ada di Cahaya Harapan ini sesuai dengan kondisi yang ada di sekitar Pulau Tayan dan kecamatan yang lain. Karena yang dominan di sekolah ini bukan hanya di Kecamatan Tayan Hilir, Bu. Ada beberapa kecamatan yang datang bersekolah di sini. Nah, perlu kita tindak lanjuti tadi seperti yang sudah disampaikan oleh kepala sekolah. Ada hal-hal yang perlu kita tambahi atau kita laksanakan, misalnya ruang belajar mereka perlu ada ditambah lagi programnya, dan guru yang ada mengajar di sini untuk sementara ini sudah cukup banyak sesuai dengan jurusan mereka. Jadi di Cahaya Harapan ini gurunya sudah mengajar sesuai dengan jurusannya dengan ijazah guru yang sudah mereka pegang. Nah, jadi programnya yang perlu kita himbau atau kita tambahkan nanti, mungkin ada perhatian dari pihak yang bersangkutan, yang memperhatikan sekolah ini bagaimana, baik dari gedung atau ya sarana-sarana untuk memajukan program yang ada di sekolah ini, Bu. Itu sangat kami butuhkan. Karena sekolah ini selama berdiri, walaupun saya tidak terlalu lama bergabung di SMK ini, tapi saya lihat karena selama berdiri saya menyekolahkan anak saya di sini sesuai dengan keadaan sekolah. Saya menganggap sekolah ini sangat baik dan benar untuk mendidik. Karena di sini sudah dilengkapi tadi seperti ada religius mereka dilayani, kemudian tidak ada masalah di sekolah ini yang bertentangan dengan ilmu dunia kependidikan ini. Saya pikir itu, Bu. Baik Ibu, terima kasih. Ada sedikit, ada Ibu pernah mendengar kasus di sekolah itu yang mungkin pernah ada kasus pencurian atau kasus perkelahian siswa? Pernah Ibu mendengar? Untuk sementara mungkin dari siswa atau dari orang tua lain? Iya, sementara ini saya rasa tidak pernah, dan saya harap jangan ada terjadi hal-hal yang seperti ini. Karena di sekolah ini banyak pembinaan seperti bibitnya, kesiswaannya sangat peduli dengan siswa-siswa di sini, Bu. Baik. Nah, ini tentang proses pembelajaran, Ibu. Kaitan dengan kegiatan pembelajaran. Menurut Ibu, ada enggak motivasi guru terhadap proses pembelajaran kepada siswa? Kalau menurut Ibu bagaimana itu? Ada enggak motivasinya? Motivasinya berupa apa, Ibu? Kira-kira yang bisa Ibu lihat dari siswa atau anak Ibu selama belajar di sekolah itu, bagaimana peningkatan pembelajarannya? Kemudian motivasi dari guru juga bagaimana menurut Ibu? Saya lihat sih ada banyak motivasi guru-guru yang ingin memajukan siswa. Contohnya sesuai dengan karakter mereka didorong, dimotivasi. Seperti tadi ada ekskulnya, kalau anak ini memang punya talenta untuk bermain musik, mereka
ajukan mereka bermain musik, bahkan ada yang berolahraga. Tadi seperti kita sudah lihat dari siswa, bahkan guru-gurunya sudah sampaikan, prestasi yang mereka dapat di sekolah ini tidak lepas dari motivasi-motivasi guru mereka yang mendukungnya, baik guru kelas, bahkan guru bidang studi mereka selalu membantu mereka. Saya rasa itu memberikan nilai positif bagi anak-anak di kami yang ada di sini, anak-anak kami yang belajar, Bu. Ya, oke. Baik, Ibu. Nah, baik, Pak Sidik udah Siap. tentu saya yang nggak stabil. Siap. Pak Sidik silakan melanjutkan. Ibu komite, Ibu orang tua. Baik Ibu. Ya, tidak apa-apa Bu, sudah cukup bagi saya. Jadi karena ini simulasi kan, jadi nanti aku tegang-tegang amat Bu ya. Jangan tegang-tegang amat ya. Jadi Bu. Ya, ini baru simulasi Bu, ini belum sebenarnya. Ya, baik Bapak Ibu semuanya nanti, Bapak Ibu yang selain sekolah yang jadi simulasi, ini salah satu kegiatan kita nanti Bapak Ibu dalam pelaksanaan presentasi. Nanti masalah jadwal ada nanti di lapangan. Enggak juga harus guru dulu, kalau memang ada orang tua duluan karena mungkin kerja, kita bisa mulai duluan. Nanti tergantung kepada asesornya masing-masing. Tinggal nanti dikoordinasikanlah dengan asesor masing-masing untuk bisa melanjutkannya dan seterusnya. Ini salah satu Bapak Ibunya. Nah, ini kegiatan kita. Makanya kalau kita punya kamera masing-masing minimal 3 atau 4 ini enak. Jadi tinggal kita keluar, Ibu, enggak perlu tukar balik gitu. Salah satu yang saya inginkan. Nah, gitu. Jadi biar kelancaran Bapak Ibu semuanya. Nah, ini sudah gabung dengan Ibu sekolah ya. Nah, itu dia. Nah, baik Bapak Ibu semuanya. Untuk simulasi mungkin Bu Umi, mungkin kita karena dibatasi sampai 11-12 sudah cukup Bu ya, untuk mencontohkan lah minimal seperti inilah pekerjaan. Saya ingin sedikit nyampaikan Pak Sidik tadi. Memang kalau ada asesor yang biasa pertanyaannya itu runut sesuai butir gitu Bapak Ibu, tapi ada yang butir yang lain gitu baru ditanyakan ada nyambung gitu, karena ada korelasinya gitu. Jadi korelasi antara butir mon 1 dengan butir yang keberapa itu ada korelasi. Jadi mungkin agak kok ini pertanyaan butir keberapa ya kok. Nah, jadi pertanyaan wawancara dari asesor itu ya yang berkaitan dengan menggali data, menggali informasi dari Bapak Ibu sekalian. Jadi mau butir keberapa pun ya terserah asesor mau bagaimana dia mau bertanya ya. Yang penting Bapak Ibu menguasai apa yang perlu Bapak Ibu jawab sesuai kondisi sekolah. Ya, seperti itu. Betul. Tadi saya mohon maaf, jadi pertanyaan saya kan nggak runut atau untuk komite kok pertanyaannya nih. Nah, kalau dirunutkan mungkin ya berkaitan mungkin dengan mutu lulusan ya mutu lulusan. Kalau ada yang berkaitan mutu lulusan mungkin kaitan dengan yang lain yang ada kaitan dengan proses pembelajaran bisa juga. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi karena ini hanya simulasi, tapi intinya ya seperti itulah wawancara yang dilakukan oleh asesor. Sekali lagi yang tadi Pak Sidik, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, karena biasanya data yang diupload itu tidak banyak, sulit kita membacanya. Nanti silakan Bapak Ibu kirim linknya ya ke asesornya. Nanti siapkan aja linknya di Google Drive itu, karena itu akan sangat membantu asesor dalam penelaan data. Itu saja, atau analisis data, karena data itu sangat diperlukan sekali. Baik Pak Sidik, itu saja. Mohon maaf Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya dan Pak Sidik lakukan untuk kegiatan simulasi ini. Mohon maaf jika penyampaiannya kurang maksimal, karena hanya mudah-mudahan lancar kegiatan visitasi daringnya Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini karena hanya simulasi Bu, jadi mungkin agak
apa nama istilahnya dibawa santai saja ya, karena kan nanti juga jangan tegang-tegang amat. Justru malah tegang, malah jawabannya malah nggak dapat. Untuk yang ini informasi selanjutnya, untuk yang nanti mungkin di hari kedua mungkin jadwal untuk melihat pembelajaran di kelas juga harus nyiapin kamera Bapak Ibu semuanya ya. Kira-kira yang sama handphone ya, karena nanti kami otomatis akan melihat Bapak Ibu melihat mengajar, nanti diupayakanlah semaksimal mungkin bagaimana ngezoomnya, tempatnya. Jadi kami hanya manut saja Bu, kami hanya ngelihat saja dari sini. Tapi lihat hasilnya nanti Bapak Ibu semualah yang mengatur di posisinya di lapangan. Nah, oke Bapak Ibu semuanya, mungkin dari saya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti pada saat visitasi baik luring maupun daring nanti berjalan dengan lancar buat Bapak Ibu semuanya, tidak ada apapun, sehingga nanti kami juga dari asesor memaksimalkan dalam memberikan nilai, sehingga kami tidak tanggung-tanggung memberikan nilai kalau hanya dapat informasi sedikit, susah. Dan juga mohon dibantu kami dalam pada saat pelaksanaan, baik penggunaan IT, laptop, sinyal, pulsa, dan juga berkas-berkas yang mungkin kami membutuhkan penunjukan data atau itu maksimal mungkin buat Bapak Ibu semuanya. Jadi terima kasih. Mohon maaf jika dalam pelaksanaan simulasi saya dan Ibu Umi dapat terdapat kesalahan dan kekurangan. Kita ketemu, mudah-mudahan ya mungkin di sini mungkin ada SMK yang mau divisit ya mungkin Pak Denny ya, jadi salam kenal aja buat Bapak Ibu semuanya. Kita ketemu di lain kesempatan. Selanjutnya silakan ke Pak Zaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Sidik dan Ibu Umi. Sangat bagus sekali, sangat inspiratif. Mari kita berikan aplaus melalui reaction. Kita berikan aplaus melalui reaction kepada Ibu Umi dan Pak Sidik yang telah memimpin jalannya simulasi pada hari ini. Kalian kita latihan melakukan reaction. Bapak Ibu, tentu kami terima kasih sangat terima kasih juga tentu kepada Ibu Kepala SMK Cahaya Harapan Tayan Kabupaten Sanggau beserta Dewan Guru, komite sekolah, staf dan perwakilan siswa. Karena SMK Cahaya Harapan Tayan Kabupaten Sanggau hari ini sudah bisa memberikan kalau istilah saya, mohon maaf kalau jadi relawan lah ya, menjadi contoh pelaksanaan ya. Percobaan Pak. Iya, tidak keji percobaan. Jadi justru Ibu hari ini mendapat informasi yang lebih awal. Mendapat informasi yang lebih awal tentang begitulah nanti salah satu model visitasinya. Saya pun belum buka juga nih siapa yang visitasi sekolah Bapak. Jangan-jangan nanti Pak Sidik atau Bu Umi kan? Amin. Ibu udah tahu stylenya kan begitu. Ya. Jadi terima kasih sekali Ibu dan seluruh keluarga besar SMK Cahaya Harapan Tayan yang hari ini sudah memberikan siap menjadi contoh kita semua. Dan ini simulasi kita ini tidak hanya terbatas, simulasi ini sama Bapak Ibu, SDMI, SMA, SMK, MA ya. Simulasinya seperti ini. Nanti pelaksanaan seperti ini, tinggal nanti pertanyaan disesuaikan. Nah, tidak ada lagi kita simulasi untuk SD, simulasi untuk SMP, SMA. Ini salah cukup. Nah, ada beberapa catatan dari hasil simulasi tadi bahwa yang pertama, faktor jaringan itu sangat menentukan. Jadi hari ini lancar, ada catatan juga. Jadi penting sekali nanti kita pastikan bahwa jaringan sama sinyal di lokasi kita itu sangat sudah mendukung gitu ya. Yang kedua, perangkat pendukung atau laptop. Disarankan tadi oleh Mas Erik tim IT menggunakan masing-masing satu laptop di ruangan yang berbeda, kalau bisa ya tidak begitu jauh tapi suaranya agar jangan bersaut-sautan atau feedback gitu.
karena itu sangat berpengaruh. Ya, berpengaruh juga nanti mood asesornya juga nih gimana suaranya nih, mantul-mantul gitu kan, seperti itu. Jadi itu juga menentu, tidak sangat penting ya. Upayakan minimal ada 3 laptop. Ya, kalau mau dipancarkan melalui LCD boleh. Sekaligus tadi saya ralat penjelasan informasi saya kepada Pak Mutar dari SMA 1 Nanggapino. Jadi memang diharapkan berbeda Pak, beda tempat ya, agar suaranya maksimal. Ya. Kalau misalnya hanya satu tempat, bergiliran maju itu waktunya cukup menggunakan waktu. Yang ketiga, suara itu juga harus maksimal, kan tergantung sinyal tadi. Suara, kemudian juga gambar yang ditampilkan. Kenapa? Kejelasan suara yang Bapak Ibu sampaikan itu sangat menentukan nanti asesor menggali data, termasuk juga gambar. Karena nanti ada dokumen-dokumen yang perlu dikonfirmasi, klarifikasi. Bapak Ibu kepala sekolah, kepala madrasah menunjukkan, ya, menunjukkan di depan kamera atau di share screen. Itu juga sangat mendukung. Kemudian tadi juga sudah diinformasikan oleh Bu Umi bahwa dokumen-dokumen yang tidak bisa diupload bisa dikirim ke Google Drive, ya. Nanti Bapak Ibu akan hubungi asesor. Nah, catat nomor HP asesornya. Nanti segala hal yang mungkin bisa dikomunikasikan kepada asesor. Nah, termasuk mengirim dokumen tadi. Dan kami sampaikan juga sampai sekarang Sisbena masih dibuka, boleh diisi sampai besok dan sampai sebelum kita asesmen kecukupan. Kemudian pertanyaan asesor itu tidak mesti urut nomor 1, ya kan? Bagaimana tentang kerja keras, nomor 2, bagaimana tentang tentang religiusitas, tidak. Benar kata Bu Umi tadi, sila boleh saja asesor mulai dari mana, ya kan? Dan keterkaitannya kan tidak mungkin Pak Sidik bisa bertanya kepada komite. Komite pulang dulu, nanti giliran Bu Umi jam besok datang lagi, kan kasihan itu asesor komite misalnya. Jadi bisa dirangkum pada hari itu. Itu tergantung dari kepiawaian para asesor untuk bertanya. Kemudian yang belum bisa kita simulasikan hari ini adalah observasi kelas. Tadi juga Pak Sidik sudah menyampaikan, mohon disiapkan segala sesuatu yang semaksimal mungkin. Karena simulasi kelas itu nanti kita akan melihat, asesor akan melihat Bapak Ibu guru mengajar, ya, tampilkan, sehingga visitasi kita ini tidak ada hari Sabtu. Walaupun tadi kita bersyukur bahwa SMK Cahaya Harapan melakukan tanpa hari Sabtu, tapi karena pada umumnya sampai Jumat, maka visitasi kita sampai Jumat. Atau nanti ada pembicaraan khusus dengan asesor, dan demikian. Jadi kita harapkan disiapkan semaksimal mungkin kamera yang bagus dan lain-lain, termasuk nanti jika asesor akan melihat lingkungan. Bapak Ibu bisa, kepala sekolah, kepala madrasah bisa menyiapkan untuk melihatkan lingkungan. Tadi misalnya ditanya oleh Pak Sidik atau Bu Mi, apakah tata tertib sudah dipasang di banner, papan pengumuman besar? Tadi kan mengatakan ada. Bisa saja asesor tolong tunjukkan, kan nanti bisa dikamerakan. Oh, ini namanya udah ada, gitu kan? Nah, seperti itu. Nah, jadi jangan lupa, tolong dipersiapkan, dihadirkan. Tadi selain Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu dan guru, kemudian perwakilan siswa, kemudian tenaga kependidikan, karena memang itu nanti akan diwawancara. Nah, hari ini baru kita mulai wawancara Bapak Ibu. Kita belum observasi dan nanti ada angket dan lain-lain. Kemudian tadi Pak Sidik sudah menyampaikan, siapkan semua dokumen di dekat situ, sehingga kalau ditanya bisa di share screen atau ditunjukkan secara manual, ditunjukkan di kamera. Nah, jadi beruntung sekali pertanyaan Bu Umi dan pertanyaan Pak Sidik tadi sudah masuk kepada sasaran substansi. Kalau saya lihat tadi itu sudah substansi. Jadi Bapak Ibu terutama SMK Cahaya Harapan sudah mulai paham, itulah kira-kira pertanyaan asesor. Termasuk yang hadir pada kesempatan ini sudah tahu, karena pertanyaan-pertanyaan beliau tadi sudah masuk pada substansi persoalan, gitu kan. Nah, jadi Bapak Ibu
Itu yang kita harapkan agar disiapkan semaksimal mungkin kegiatan ini bisa berjalan lancar. Termasuk saya sudah menjawab juga beberapa pertanyaan di chat tadi. Tadi ada pertanyaan format BA dan berkas yang diperlukan pada saat visitasi. Itu nanti akan disampaikan oleh asesor. Nanti asesor juga akan menyampaikan semua format-format termasuk Bapak Ibu nanti akan mengisi kartu kendali. Nah, dalam kartu kendali itu tanyakan fasilitas apa yang diminta oleh asesor yang berhubungan dengan visitasi. Tidak mungkin pula Bapak Ibu menjawab situ, asesor minta hotel, tak siapkan kamar hotel. Loh, ini kan visitasi daring gitu ya, tidak mungkin juga. Nah, artinya menurut saya bahwa yang dijawab di situ semua dijawab sesuai dengan kaitan dengan visitasi. Baik Pak Ibu, karena waktu kita pukul 11.30, tapi kalau ada pertanyaan satu atau dua masih kita beri kesempatan ya pada kesempatan hari ini. Pak Nangapino. Ya, silakan. Ada Pak Motar, ada A1 Sungai Raya. Kita kita 2 atau 3 dengan SMA Immanuel Sintang ya. Nah, silakan Pak Motar. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Pak terkait dengan jadwal, mohon nanti jadwalnya itu ke kita mungkin beberapa hari sebelum visitasi karena kita ini kan sekarang sekolah-sekolah lagi dalam masa AKM Pak, survei lingkungan sampai tanggal 12. Nah kami itu SMA Tunangapino itu rencana kami AKM survei lingkungan guru-guru itu tanggal 8 sampai tanggal 12 Pak, rentang waktunya kami itu. Jadi nanti kalau ada tahu jadwal visitanya kapan kami bisa membagi waktu Pak terkait dengan juga jaringan di sekolah kan gitu, kita bisa membagi membagi sistem jaringan di sekolah itu biar tidak bertabrakan. Nah yang kedua itu adalah masalah waktu tetap 2 hari Pak ya, kayak sudah hari pertama itu wawancara, hari kedua simulasi mengajar itu Pak ya. Nah, yang ketiga Pak masalah dokumen. Tadi itu kan kalau jika ada dokumen itu yang belum cukup kurang bisa dikirim melalui Google Drive. Nah pengirim itu apakah pada saat itu atau setelah visitasi mungkin berdatang waktu 2 hari misalkan gitu Pak untuk pengiriman dokumen. Nah yang akhir itu kami Sabtu libur Pak. Ya. Halo? Ya terima kasih Pak Mutar. Ya Pak, itu Pak informasi ya. Ada 4 ya, baik. Terima kasih. SMP 3 mana di Sungai Raya ya. Silakan Pak. Silakan SMP Negeri 3 Sungai Raya atau SMP 3 Sungai Raya atau kita kepada SMA Immanuel dulu Pak. Silakan SMA Immanuel Sintang. Ya, terima kasih Bapak. Saya dari SMA Immanuel Sintang. Seperti yang sudah sampaikan dari Nengapino tadi, untuk jadwal Pak, kami sudah dibuatkan grup oleh Pak Denny. Hanya nanti jadwalnya saya pikir mungkin bisa dikirim agak cepat. Baik Pak. Itu pertama. Yang kedua, berkenaan dengan pengaturan di ruangan itu untuk menempatkan laptop atau apapun ya namanya mungkin HP atau apa, itu kami berpikir karena kantor kepala sekolah ini kami itu agak pisah Pak, agak jauh. Maka nanti saya akan bergabung ke kantor Dewan Guru gitu, supaya memudahkan. Nah itu Pak. Nah, tetapi mungkin nanti kita akan usahakan untuk suara tidak bercampur gitu ya, nah, supaya memudahkan. Kemudian yang kedua, yang ketiga tentang perangkat tadi Pak, perangkat pembelajaran. Ya kalau dilihat di dokumen yang di dia itu memang itu ada 3 orang guru itu untuk memberikan praktik mengajar gitu ya di kelas. Nah, saya sudah mempersiapkan ada
3 orang guru ini, gitu Pak. Nah itu, ya itu yang perlu saya sampaikan. Nah perangkat ini apakah hanya untuk cukup di kelas 11 misalnya, sampelnya atau gimana nih Pak? Nah, terima kasih. Itu saja Pak. Ya. Terima kasih Pak. Tadi Ya. SMA SMP 3 Sungai Raya, masih Pak SMA Immanuel Sintang Pak ya? Tadi Ya. SMP 3 Ya, Sungai Raya. SMA Immanuel Sintang Pak. Ya, terima kasih. SMA SMP 3 Sungai Raya tadi raise hand. Silakan. Oh, tidak ya. Cukup karena waktunya kita sudah terbatas. Jadi nanti yang saya tidak bisa nanti bisa ditambah oleh Bu Wapida. Terima kasih Pak Motar, SMA 1 Anggapino dan SMA Immanuel, kepala sekolah. Jadwal visitasi akan segera kami kirim. Hari ini kita masih merampungkan karena menyesuaikan dengan jadwal asesor. Tentu akan segera mungkin. Besok sudah pasti Pak, karena besok asesor sudah asesmen kecukupan. Karena besok Bapak Ibu sudah barangkali akan dihubungi oleh asesor. Kemudian waktu visitasi tetap 2 hari Pak, tadi sudah jelaskan Bu Apida. 1 hari minimal 5 jam, visitasi daring maupun luring. Itu tetap 5 jam. Dokumen yang dikirim, ya kapan? Sebaiknya sebelum visitasi untuk yang ini sudah dikirim Google Drive ke asesor. Nanti besok Bapak Ibu baru tahu siapa asesornya. Tentu sudah tukaran handphone. Kan begitu. Pengaturan perangkat laptop, HP dan lain-lain, silakan Pak Kepala Sekolah SMA Immanuel Sintang. Sepanjang suaranya bagus, tidak feedback, tidak mantul gitu ya. Seolah-olah ada yang berbisik, ya mantul itu suaranya. Dan agar waktunya efisien, efektif gitu. Jadi kalau hanya satu manggil. Tapi kalau semua di depan laptop dan suaranya bagus, itu akan lebih bagus gitu ya. Silakan aja diatur Bapak dengan tim IT-nya. Kemudian perangkat pembelajar, maksudnya ini ada observasi kelas. Observasi kelas itu dalam ketentuan tiap asesor 2 kelas Bu ya. 1 kelas. Satu kelas, berarti 2. Nah, yang menentukan nanti asesor Pak. Asesor misalnya Pak Sidik atau Bu Umi maunya kelas berapa, mata pelajaran apa, itu nanti asesor. Ban tidak boleh menentukan gitu ya. Nah, asesor itu kewenangannya ada semuanya pada asesor. Jadi ban ini hanya menerima hasil nanti ya. Jadi itu nanti asesor yang menentukan. Nanti beliau akan menyampaikan, Pak Kepala Sekolah, nanti tolong disiapkan pelajaran ini, kelas ini, saya akan melihat. Kan begitu aja barangkali bicaranya ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Sabtu libur, iya Pak. Kita visitasinya rata-rata sampai Jumat Pak. Karena sesuai dengan jam sekolah secara umum, walaupun tadi ada yang hari Jumat, Sabtu, tapi rata-rata Jumat. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gitu. Sehingga untuk daring ini kita mulai hari Selasa. Jadi Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ada dua tim begitu. Barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Silakan sebelum diakhiri kami mohon Bu Wapida untuk menambahkan. Silakan Ibu Wapida. Ya, saya tambahkan sedikit Bapak dan Ibu, setelah tadi simulasi, itu simulasi untuk semua ya Bapak dan Ibu, untuk jenjang seluruhnya. Nah, kemudian kami besok itu akan melaksanakan asesmen kecukupan dengan asesor. Jadi nanti yang masuk Zoom itu adalah asesor. Nah, dalam 1 hari besok itu mohon kiranya Bapak dan Ibu untuk standby tetap dengan HP masing-masing karena asesor akan menghubungi Bapak dan Ibu besok. Karena kenapa? Karena nanti ada yang nyangkut dalamnya. Yang lain di-unmute-kan suaranya Bapak Ibu. Oke. Ya, terima kasih. Jadi besok setelah asesmen kecukupan itu asesor akan nanti menghubungi Bapak dan Ibu. Mohon kiranya untuk besok jangan sampai ada HP kepala sekolah atau madrasah yang tidak bisa dihubungi ya.
Nah, kenapa? Karena berhubungan dengan tadi yang seperti disampaikan oleh Ibu Umi, akan ada pertanyaan yang berhubungan dengan IPR. Jadi indeks pemenuhan relatif ya, yang di Sispena. Nah, itu salah satu juga bagian dari pekerjaan asesor yang dilakukannya dalam satu hari, besok full dari pagi ya mungkin sampai sore lah, itu asesor yang melakukan. Tetapi Bapak dan Ibu standby-kan saja laptopnya, HP-nya, agar apabila nanti asesor yang ingin bertanya ke Bapak dan Ibu itu tidak menjadi kendala, tidak ada kendalanya. Mungkin itu saja dari saya untuk mengingatkan kembali bahwa besok kita ada asesmen untuk asesor, dan insya Allah asesor akan menghubungi Bapak dan Ibu, baik yang luring maupun yang daring. Demikian itu tambahan dari saya, Pak Jaini. Terima kasih Ibu Dr. Dawapida, Bapak Ibu. Saya mohon maaf, kami mohon maaf, manakala nanti pada pelaksanaan visitasi tidak ada yang merokok di depan layar. Jadi karena nanti akan ya, Bapak Ibu ya, lagi mohon maaf nih. Bagaimana disampaikan Bapak tidak tadi, besok mohon HP Bapak Ibu kepala sekolah, kepala madrasah, ya anggap saja Bapak Ibu ini akan ditelepon presiden jadi menteri lah gitu ya. Jadi besok itu. Siapa asesornya? Yang nelpon bukan kawan gitu, dikira asesor gitu kan. Nah, jadi tapi nanti segera mungkin dalam jadwal itu akan kita sampaikan siapa asesornya gitu ya. Itu nomornya dicatat kan. Nah, ini sampai dengan pelantikan menteri lah ya, Bapak Ibu. Barangkali demikian. Bapak Ketua BAN, barangkali ada tambahan Pak Momon? Ya. Tambahan sekaligus mengakhiri atau masih gimana? Habis. Habis Pak. Langsung ya. Tutup Pak. Iya Pak. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu KPA, Bapak Ibu asesor yang mengikuti simulasi dalam ini adalah Pak Sidik dan Bumi, Bapak Ibu kepala sekolah, kepala madrasah, dan rekan-rekan dari BANSM. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan sosialisasi, visitasi, dan simulasi. Mudah-mudahan nanti pada waktunya berjalan sesuai dengan rencana. Kami ingin mengingatkan kembali, nanti Bapak Ibu kepala sekolah meyakinkan bahwa yang datang ke sekolah, ke madrasah Bapak Ibu itu adalah 2 asesor ya. Asesor 1 dan asesor 2, ditanya surat tugasnya, diyakinkan bahwa asesor yang datang itu adalah sesuai dengan surat tugasnya gitu. Jadi jangan sampai orangnya berbeda gitu, mungkin karena sakit kemudian diganti oleh adiknya atau oleh kenalannya, ternyata tidak sesuai. Yakinkan bahwa yang datang 2 asesor itu sama dengan surat tugasnya. Berarti 2 asesor ngomong kita itu Pak. Kemudian yang kedua, yakinkan juga pada saat visitasi berjalan diawali dengan tatap muka awal. Setelah itu asesor akan melakukan telah dokumen, kemudian observasi kelas, mungkin juga observasi lingkungan, akan juga melakukan wawancara, dan menyampaikan atau melakukan angket, kemudian diakhiri dengan tatap muka akhir. Di situ kesempatan Bapak Ibu untuk klarifikasi ya, kalau ada hal-hal yang memang berbeda antara pendapat sekolah madrasah dengan pendapat asesor. Silakan diklarifikasinya pada saat tatap muka akhir itu. Kemudian terkait dengan jadwal Bapak Ibu, ya karena ini terkait juga dengan anggaran dan lain sebagainya, maka untuk visitasi khususnya yang luring, itu rata-rata asesor itu mendapatkan 3 sekolah. Tim itu 3 sekolah, 3 madrasah. Berarti itu waktunya itu Senin Selasa, sekolah pertama, kemudian sekolah keduanya Rabu Kamis, dan sekolah ketiganya Jumat Sabtu. Karena kalau nyebrang lagi,
itu tidak ada anggaran untuk bolak-balik atau nunggu di satu tempat ya. Maka sampailah ke hari Sabtu. Ini kaitannya kalau ada sekolah madrasah yang tidak masuk di hari Sabtu, mungkin bisa didiskusikan atau dibicarakan dengan asesor. Misalnya saja untuk observasi ya, observasi atau pada saat mengikuti memonitor proses belajar mengajar mungkin didahulukan di hari pertama, di hari Jumat. Baru untuk telah dokumen atau wawancara bisa dilakukan di hari hari Sabtu ya. Karena kan hari Jumat masih bisa menghadirkan peserta didik atau anak-anak kita. Itu nanti didiskusikan khususnya untuk Bapak Ibu yang sekolah atau madrasahnya masuk tidak masuk di hari Sabtu. Termasuk juga mungkin ada madrasah ya, madrasah yang tidak masuk atau yang liburnya hari Jumat ya, masuknya itu hari Sabtu dan hari Minggu. Ya. Silakan dibicarakan. Jadi mungkin observasi kelasnya di hari Sabtu. Hari Jumatnya itu untuk melakukan telah dokumen dan wawancara. Nanti silakan didiskusikan dengan para asesor ya. Kemudian tadi terkait oleh Pak Jenny disampaikan atau Bu Wafidah disampaikan penyambutan secara sederhana. Ini maksudnya jangan sampai justru Bapak memperhatikan yang tidak esensi gitu ya. Yang esensinya yang utamanya tidak diperhatikan atau terabaikan ya. Semua terkonsentrasi kepada penyambutan ya, sementara dokumen-dokumennya tidak disiapkan. Anak-anak dilatih tari menari, tetapi dokumennya tidak digarap. Ini yang dikhawatirkan seperti itu. Makanya penyambutan itu ya sesederhana sajalah. Sebagaimana juga para pengawas datang ke sekolah Bapak Ibu. Kemudian untuk khusus daring ya, tadi kami sudah diskusi dengan tim IT. Kayaknya mungkin kita masih perlu ketemu lagi untuk membahas teknis. Ya. Jangan sampai nanti di hari pertama visitasi, sekolah madrasah masih sibuk dengan bagaimana masuknya, bagaimana mencantumkan namanya, dan lain sebagainya. Sehingga waktu yang 5 jam itu habis untuk teknis masuk saja, 1 jam atau bahkan mungkin 2 jam. Makanya kami akan kita akan bertemu lagi Bapak Ibu untuk sekolah madrasah yang daring nanti di hari Senin ya. Nanti diinformasikan waktunya oleh tim IT apa pagi atau siang atau setelah duhur ya. Tetapi kita sepakat di hari Senin ketemu khusus untuk membicarakan teknis karena ada 114 ya. 114 sekolah madrasah yang akan divisitasi secara daring serempak ya. Itu serempak itu begini, mungkin nanti 114 itu dibagi bagi dua tahapan ya. Hari pertama, hari kedua, kemudian hari ketiga dan hari keempat. Yang jelas bahwa kalau ada waktunya itu 2 hari atau 2 tim, maka dalam waktu 1-2 hari pertama dan hari kedua itu ada sekitar 57 sekolah madrasah yang bergabung dalam Zoom. Itu tentu akan sangat ribet kalau tidak dipersiapkan dari awal. Makanya nanti insya Allah hari Senin kita ketemu lagi khusus untuk daring. Untuk yang luring silakan diteruskan untuk menyiapkan dokumentasinya apabila ada dokumentasi yang belum siap. Itu saya kira Bapak Ibu yang perlu kami tambahkan, dan kami tetap membuka koordinasi konsultasi sampai pada saat dilakukannya visitasi baik daring maupun luring. Silakan bisa menghubungi kami, bisa menghubungi tim IT, bisa menghubungi anggota BAN SM. Silakan, mungkin ada hal yang belum jelas. Saya kira itu mungkin Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu KPA, kepada narasumber,
dan terutama khususnya kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah, Kepala Madrasah, dan para guru yang terlibat dalam kegiatan Zoom pada siang hari ini. Dan marilah kita tutup bersama-sama, khusus yang beragama Islam, kita dengan bersama-sama menutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf apabila dalam kegiatan ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.